Jadi Allah mboten di atas, mboten di bawah. Wayaminun mboten ten tengen. Wasimalun mboten ten kiwa. Wakodamun mboten ten depan. Wakholfun mboten ten belakang. Jadi tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kiri, tidak di kanan, tidak di depan, tidak di belakang, tidak di utara, tidak di selatan, tidak di timur, tidak di barat, tidak di tenggara, tidak di barat daya, tidak di barat laut. Terus tidak berlaku arah, karena Allah bukan materi. Li'anna hadihi la tasihu illa liman huwa jirmun. Karena arah-arah niku wau itu tidak sah, tidak masuk akal, tidak logis kecuali bagi benda, materi. Jadi kalau materi memang berlaku arah depan, atas, belakang, kanan, kiri, utara, selatan. Tapi kalau bukan materi tidak berlaku arah. Nah, Allah tidak berupa materi. Nah, nopo tepak materi niku lari-lari sekolah, materi atau zat adalah sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Lahir 1263 tahunnya, masa penaklukan Mongol. Jadi Baghdad dipun hancuraken kalian Mongol. Hulakohan 1258, 5 tahun berikutnya Ibnu Taimiyah lahir. Jadi dalam kondisi umat Islam dijajah oleh bangsa Mongol. Lah sing unik, nih sing unik, sing jajah umat Islam itu roto-roto akhirnya jadi Islam, termasuk bangsa Mongol. Ya, bangsa Mongol mungkin akhirnya masuk Islam generasi selanjutnya. Wonten malih teori domir. Nah, niki sekedhik. Teori domir itu ketika kita masih merasa jauh dengan Tuhan, kita menggunakan dia, gua. Ya, gua, dia. Tapi nanti kalau sudah dekat, kita pakai mukhatab, anta. Seperti di hadapannya gitu. Langko lak wis cuwedeg betul, lebih dekat lagi menjadi mutakalim, ana. Gitu. Gua, anta, ana. Jadi akhirnya bidatul wujud itu juga. Ya, diri sendiri adalah Tuhan. Dulu awake dhewe melihat Tuhan dan seterusnya. Ini tingkat tinggi ya. Sekedar tahu mawon lah, sekedar tahu. Nah, lari-lari tasrifan ya humahum, ya humahuna, anta antuma antum, anti antuma antuna, ananahnu. Nah ini sing mungkin perlu dipun mangertosi. Kenging nopo di Quran itu Allah menggunakan nahnu. Maknanya kita, kami. Padahal Allah itu satu. Kok menggunakan nahnu? Ini saya ditanya anak-anak man dulu ya. Kena opo kok nggawe nahnu padahal maknanya kami. Lah itu banyak maknanya kami. Padahal Allah itu satu. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun pakai nahnu. Inna anzalnahu fi lailatul qadr pakai nahnu juga dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi. Syailah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Tsumma ila hadrati ikhwanihim minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i wassalihin wassahabati wattabi'in wal ulama'i wal musannifin wa jamil malaikatil muqarrabin wa syabdul qadir al-jilani syarahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wala jami' ahli qubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat masyariqil ardi magharibiha wa barusan aba'ana wa ummahatina wa nakhusul rahi para yai para masayah nahdlatul ulama para yai para masayah dari boyo wa dzurriyyatihim wa musannifi hadzal kitab syarahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kelanjutaken kala wingi tentang eksistensi Tuhan, keberadaanipun Gusti Allah. Sejak era majune filsafat, tema-tema hubungan kita dengan alam, hubungan kita dengan Tuhan, hubungan alam dengan Tuhan niku tema-tema menarik. Sing dipelajari wonten filsafat niku nggih manusia, lingkungan, alam, saha Tuhan. Nah, di masa kejayaan filsafat datang Yunani Sien niku nggih juga sudah menjadi pembahasan sampai umat Islam itu begitu kagum kalian filsafat Aristoteles misalnya, wong gak oleh wahyu, bukan nabi, tapi sampai punya pemikiran-pemikiran yang luar biasa. Ketika Islam menguasai filsafat, ganti bakdo terutama penaklukan Mesir, kota Alexandria, Iskandaria, Alexandria. Dipun dirikan Alexander the Great 332 sebelum Masehi. Ya, tahun 641 Alexandria dipun rebut dening umat Islam zaman Umar bin Khattab, panglimane Amr bin As. Nah, umat Islam menguasai Alexandria. Nah, Alexandria niku kaya dengan karya-karya filsafat dari Yunani dulu. Akhirnya umat Islam berkenalan kalian filsafat, termasuk sebagian ajaran filsafat akhirnya digunakan oleh umat Islam. Lare-lare pondok sing sering menggunakan bagian saking filsafat niku mantek, logika. Logika niku pencetuse Aristoteles, ananging setelah digunakan oleh umat Islam terkenalnya kalian mantek. Nah, Gus Bahak mungkin atas jelasaken tentang al-wajibul wujud, wujud yang wajib adanya. Jadi Tuhan itu al-wajibul wujud, sesuatu yang harus ada. Kalau enggak ada tidak masuk akal. Nah, ini definisi saking filsafat, saking logika. Maka teknologi ketika disebut al-insanu hayawanun natik, manusia itu adalah binatang yang bisa berbicara, niku nggih definisi versi saking logika, saking logika. Terus umat Islam akhirnya menggunakan sebagian filsafat itu kagem perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, walaupun begitu wonten bagian-bagian filsafat sing sok-sok gak sesuai wong yo jenenge otak-atik utek karya akal, ada bagian yang kadang-kadang tidak sesuai kalih umat Islam.
Nah, niki bab menjelaskan hubunganipun Allah kalian alam. Mangke ada penjelasan Gusti Allah kin atau Tuhan itu di dalam alam ataukah di luar alam. Misalnya ini insya Allah wonten ngene. Jadi Tuhan itu di dalam alam atau di luar alam. Nah, niki kan bahas seputar niku. Bismillahirrahmanirrahim. Wa makna qaulihi la tahwihil jihatus situ ay la tuhitu bihi al jihatu as-situ wa hiya fauqa wa tahta wa yaminun wa simalun wa qadamun wa khalfun. Allah itu tidak dicakup oleh arah yang 6. Arah itu tidak berlaku bagi Allah. Orang dek lor, dek kidul, dek etan, dek kulon tidak berlaku seperti itu. Arah tidak berlaku bagi Allah karena Allah tidak bertempat. Sing berlaku arah niku bagi yang bertempat berupa benda. Lah Allah tidak berupa benda. Waya fauqa, 6 arah itu yang pertama atas. Jadi Allah tidak di atas. Pak, lan awake dhewe lak ndonga kok ngeten. Kok menengadah ke atas? Ya, karena rahmat turunnya dari langit. Karena kiblat doa adalah atas. Dan yang ketiga, Allah Maha Tinggi. Nah, tingginya itu juga bukan tinggi-tinggi dohir wedit mboten ngoten sing dimaksud. Ketinggian derajatnya. Tidak berlaku arah atas bagi Allah. Wong niku mungkin bumi bulat. Jadi arah atas bagi kita yang di sini itu arah bawah bagi yang di belakang kita, di balik kita. Jadi kok di sini kita atas sini, tapi nanti bagi yang di bawah ini itu adalah bawah. Jadi atas itu yang berlawanan dengan gravitasi, ya makanya ya, yang arahnya berlawanan arah dengan gravitasi bumi ini ke atas. Padahal bumi itu bulat. Nah, apa yang bagi kita di atas kita, nanti di belahan bumi yang sebalik kita itu adalah justru bawah. Soalnya yang di bawah kita itu atas bagi orang yang di balik kita, karena bumi itu bulat. Saat ini wonten sing ngarani bumi itu ceper, plat, datar. Ya jenenge pendapat ya. Jadi Allah mboten di atas, mboten di bawah. Wayaminun mboten ten tengen. Wasimalun mboten ten kiwa. Wakodamun mboten ten depan. Wa khalfun mboten ten belakang. Jadi tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kiri, tidak di kanan, tidak di depan, tidak di belakang, tidak di utara, tidak di selatan, tidak di timur, tidak di barat, tidak di tenggara, tidak di barat daya, tidak di barat laut. Terus tidak berlaku arah karena Allah bukan materi. Li'anna hadihi la tasihu illa liman huwa jirmun. Karena arah-arah niku wau itu tidak sah, tidak masuk akal, tidak logis kecuali bagi benda, materi. Jadi kalau materi memang berlaku arah depan, atas, belakang, kanan, kiri, utara, selatan. Tapi kalau bukan materi tidak berlaku arah. Nah, Allah tidak berupa materi.
Nah, napa tempat materi niku lare-lare sekolah, materi atau zat adalah sesuatu yang menempati ruang dan memiliki masa. Sesuatu yang menempati ruang, manggon dan memiliki masa. Gampangannya berat lah ya, walaupun beda ya. Berat itu sudah dipengaruhi gravitasi. Ya, masa ini jumlah materi, jumlah molekul. Wa fi hadza raddun ala Ibni Taimiyah haitsu qala innalillahi haddan ya'lamuhu huwa. Pendapat kita ahlu sunnah wal jamaah bilih tidak berlaku arah bagi Allah itu menolak pendapat Ibnu Taimiyah yang menjelaskan bahwa sesungguhnya Allah itu punya batasan, di mana batasan itu yang mengetahui hanya Allah. Kalau kita, pendapat kita, Allah tidak punya ukuran, tidak punya batasan. Nah, menurut Ibnu Taimiyah, Allah punya batasan, yang mengetahui batasannya Allah hanya Allah sendiri, kita tidak tahu. Nah, bagi kita, Allah karena bukan materi, tidak berukuran. Allah tidak bertempat, tidak berbentuk, tidak berukuran. Pramila kula ndamel siiran sering kula waos, Allah maujud tanpa panggonan, ra ana bentuk rupa ukuran. Allah bedani karo makhluke ing dalem sifat af'al lan dzate. Ing dalem sifat af'al lan dzate. Alhamdulillah siiran niku tasih kula damel terus. Sudah. Mungkin nanti kalau selesai kitab ini kita bisa ngaji niku. Sudah ada akidah termasuk juga akhlak ya. Tidak ngaji niku versi basa Jawa dilakukan sederhana ya, tapi sini nyuwun sewu ya, sudah mencakup bidang-bidang akidah juga akhlak. Walam yasiha itsbatul haddi lillahi an ahadin minas salafi kama uhamadalika Ibnu Taimiyah. Tidak benar penisbatan had atau batasan bagi Allah dari generasi salaf seperti diklaim oleh Ibnu Taimiyah. Jadi Ibnu Taimiyah niku berpendapat bahwa ulama salaf itu menetapkan batasan bagi Allah. Sehingga dia itu berpendapat Allah punya batasan, di mana yang mengetahui batasan itu hanya Allah. Ahlu sunnah berpendapat, kita berpendapat Allah tidak punya batasan. Tidak punya batas, tidak punya ukuran. Karena bukan materi. Ibnu Taimiyah ini pendapat-pendapatnya diambil oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, sehingga nanti muncul gerakan yang disebut dengan Wahabi. Ya, ada yang menyebut Salafi. Nah, itu punjere dari Muhammad bin Abdul Wahab, punjerene saking Ibnu Taimiyah. Lahir 1263 tahunnya. Masa penaklukan Mongol. Jadi Baghdad dipun hancuraken kalian Mongol. Hulakohan 1258. 5 tahun berikutnya Ibnu Taimiyah lahir. Jadi dalam kondisi umat Islam dijajah oleh bangsa Mongol. Nah, sing unik nih, sing jajah umat Islam itu roto-roto akhirnya jadi Islam, termasuk bangsa Mongol. Ya, bangsa Mongol mungkin akhirnya masuk Islam generasi selanjutnya. Ya.
Nah, ten India umat Islam Mongol karyane Taj Mahal. Taj Mahal itu makam dari istrinya Mumtaz Mahal namanya, Shahjihan. Ini Mumtaz Mahal, ini makam terus disebut dengan Taj Mahal. Itu karya umat Islam India ya, bangsa Mongol. Nah, belajar sejarah apa itu yang ingin sakit ngerti. Tapi nggih wonten sing Mongol sudah Islam tapi membantai jutaan orang, namanya Timur Leng. Ya itu, Masya Allah. Ya. Jadi ya karakternya memang luar biasa kejamnya ya, mateni wong kuatah. Termasuk Hulakohan tadi membantai masyarakat 1.600.000 korbannya. 1.600.000. Ini versi Ibnu Khaldun. 1.600.000. Nah, bangsa Mongol kalai ping pindho. Sing sepisan kalih umat Islam datang perang Ain Jalut 1260. Umat Islam dipimpin oleh Ruknuddin Baibas al-Bundukdari, panglima perangnya. Kemudian itu yang utama. Terus kalah karo wong Jawa juga yang kedua. Kubilai Khan ketika menjelang pendirian Mojopahit. Raden Wijaya. Kalah karo umat Islam dalam perang Ain Jalut 1260 karo wong Jawa. Kubilai Khan diblidhuki karo Raden Wijaya ya ketika berdirinya Mojopahit. Jadi wong Jawa ya luar biasa ya. Bisa ngalani bangsa Mongol. Itu adidaya pada zamannya. Nah, belajar sejarah itu asik ya. Kita bisa belajar sejarah niku kadang-kadang awak dhewe saged ngambil ibarat kalau itu terjadi pada diri kita. Contoh ngeten. Kula niku dipun paringi Allah penyakit sing dereng wonten obate. Vitiligo, belang. Nggih, belang. Pigmentasi yang berhenti. Di kulit sing muncul niku mboten wonten warnane. Ini putih ya, balung. Dan beberapa lokasi tentu kula. Kula ya blas gak susah, gak bingung. Bahkan emot kula dereng nate ndonga, ya Allah mugi jenengan sembuhaken penyakit kula. Mboten kula nikmati mawon. Nah, datang sejarah Islam itu tokoh yang punya penyakit belang niku Uwais Al-Qarni. Ini penggedenya tabiin. Batas kula gak iso niru ilmune, gak iso niru solehe, ngono-ngono niru belange ngene kata dia. Uwais Al-Qarni. Karena saya belajar sejarah sehingga kalau ada apa-apa bisa merujuk ke itu. Kula diparingi penyakit wazir oleh Allah sampai sekarang. Ya. Nah, saya juga Imam Syafi'i itu juga diberi Allah penyakit wazir. Sehingga punya rujukan, oh nyantai ini sudah ada lah tokohnya, ngeten mawon. Sami ketika kula di Man sini dilepas saking jabatan, satu jabatan itu pernah terjadi. Ya kula ya Allah rapopo. Khalid bin Walid itu juga dipecat oleh Umar bin Khattab. Jadi ada rujukannya gitu, enak gitu. Nah, tadi tentang perang Ain Jalut 1260 yaitu panglimanya Baibas al-Bundukdari, sultane rojone Saifuddin Kutes. Ini saking Mamluk. Ini juga unik. Mboten apa belajar sejarah mboten apa nggih. Ini agak nyimpang tapi supaya apa dia punya wawasan. Jadi pernah umat Islam itu diperintah oleh Mamalik, itu para budak. Jadi di beberapa dinasti itu
tentara-tentarane itu dari kalangan budak. Nah, akhirnya budak ini kudeta berontak, malah jadi penguasa. Ngoten ya, jadi penguasa. Jadi tentara-tentara ya, awal dhewe sakniki Myanmar napa pundi nggih. Nah, mirip itu misalkan ya. Nah, sehingga jadi pemimpin tadi dari kalangan budak. Nah, waktu Mongol menaklukkan hampir semua negeri Islam sudah, ya, kemudian ke Syria, Suriah sekarang ya, Syria, nah, mau menyerbu ke Mesir. Nah, akhirnya Mesir wis engko timbang diserbu dhisik awake dhewe nyegat ae. Engko lak misale awake dhewe kalah iso mundur, lah nek Mesir diparani hancur sudah. Nah, itu pimpinan umat Islam Saifuddin Qutz, panglimane Baibas al-Bundukdari. Menang akhirnya umat Islam, alhamdulillah. Di dalam sejarah dunia, perang sing termasuk luar biasa itu ya perang Ain Jalut niki, umat Islam mengalahkan bangsa Mongol 1260. Buri-buri Saifuddin Qutz nyuwun sewu dipateni karo Baibas. Politik kejamnya kayak gitu ya. Karena Baibas niku dijanjeni Aleppo. Halb ya. Aleppo kok gak dikek-keki yae. Akhirnya ketika berburu Saifuddin Qutz dipenggal oleh Baibas. Baibas ganti naik jadi sultan. Ya ngeten niku politiknya. Awake dhewe maya enggak terputing-puting nggon ya ngeten niku. Sejak zaman umat Islam Jawa sen malah sami mawon ya. Ya, politik berdarah-darah. Bon, kita lanjut. Jadi Ibnu Taimiyah mengklaim bahwa generasi salaf, ulama salaf itu mengatakan bahwa Allah itu punya batasan. Nah, padahal ini tidak benar, ya, tidak benar. Sering Ibnu Taimiyah mengklaim sesuatu yang sakjane tidak seperti itu. Bal naklut tohawi hadza fihi anna salafa kanu ala tangzihillahi anil haddi. Ini pendapat Imam Tohawi, ini matannya kitab ini. Terus ngeten. Lah awake dhewe niku ada Imam Asy'ari, Imam Maturidi. Sakjane ada lagi imam yang lain yang juga jadi imam akidah, hanya kurang terkenal gitu ya. Kita pakai dua, yaitu Imam Tohawi. Sami kalimat fikih kita kan mengenal 4 yang kita buat pedoman ya. Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Ahmad ibnu Hambal. Sajane ada yang kelima Sufyan Tsauri, ada yang seterusnya banyak, tapi kitabnya tidak terbukukan dengan baik. Santri-santrinya tidak bisa mempertahankan madhab gurunya sehingga terseleksi alam. Nah, sing ijek 4 itu bukunya cek komplit, santrinya cek akeh. Ya, sehingga itu yang kita gunakan. Nah, generasi salaf itu berpendapat dengan pendapat yang menyatakan bahwa Allah itu maha suci dari batasan, dari ukuran. Ini yang benar yang kita ikuti. Saat ini sing kula jelasaken kaitannya kalih alam. Wallahu subhanahu wa ta'ala laisa dakhilal alami wa laisa kharijahu. Gusti Allah itu tidak berada di dalam alam, juga tidak berada di luar alam. Yo ora ndek jaba, yo ora ndek jero, yo ora ndek jero, yo ora ndek jaba. Sesuatu yang di luar atau di dalam itu pasti benda, nyuwun sewu. Ini kopiah, ini potelot, ini di dalam. Kita bisa menyebut di dalam karena ini benda. Ini di luar karena ini benda, sehingga berlaku hukum di dalam maupun di luar. Nah, Allah tidak berlaku baginya luar atau dalam karena Allah bukan benda, bukan materi. Sehingga
sebagian pendapat di filsafat yang nggak sesuai bagi kita, ya ora usah dipakai. Di filsafat ada Wahdatul Wujud. Nih, Plotinus dulu ya. Nih, semua alam ini hakikatnya adalah bagian dari Allah. Jadi satu wujud ya Allah itu. Satu wujud di alam semesta ini ya Tuhan itu. Akhirnya ya mejo ya Tuhan. Potelot ya Tuhan, masjid ya Tuhan, tembok awake dhewe ya Tuhan, patung ya Tuhan. Sehingga nyembah patung nggak masalah. Ini nanti belakangan seperti itu. Nah yang macam gini nggak usah dipakai. Ya, nggak usah dipakai. Nanti ada lari-lari belajar filsafat, ada emanasi, ya. Rumit, ya, tapi ya itulah memang dulu yang diandalkan adalah akal, ya, sehingga karya-karyanya cenderung seperti itu. Nah, sing mboten cocok kali awake dhewe nggih mboten usah. Nah, Wahdatul Wujud ini nanti di Jawa menjadi manunggaling kawula Gusti itu yang diusung jarine oleh Syekh Siti Jenar ya, itu pro kontra apakah betul Syekh Siti Jenar itu ada yang menyatakan seperti itu, ada yang menyatakan Syekh Siti Jenar itu fiktif ya, walau alam ya. Nah, saya cenderung mengatakan Syekh Jenar itu memang ada ya, memang ada. Zaman wali-wali dulu. Wonten malih teori domir. Nah, niki sekedhik. Teori domir itu ketika kita masih merasa jauh dengan Tuhan, kita menggunakan dia, gua. Ya, gua, dia. Tapi nanti kalau sudah dekat, kita pakai mukhatab, anta. Seperti di hadapannya gitu. Lah engko lak wis cuwedeg betul lebih dekat lagi menjadi mutakalim ana. Gua, anta, ana. Jadi akhirnya Wahdatul Wujud itu juga. Ya, diri sendiri adalah Tuhan. Dulu awake dhewe melihat Tuhan dan seterusnya. Ini tingkat tinggi ya. Sekedar tahu mawon lah, sekedar tahu. Nah, lare-lare tasrifan ya humahum, ya humahuna, anta antuma antum, anti antuma antuna, ananahnu. Nah ini sing mungkin perlu dipun mangertosi. Kenging nopo di Quran itu Allah menggunakan nahnu. Maknanya kita, kami. Padahal Allah itu satu. Kok menggunakan nahnu? Ini saya ditanya anak-anak man dulu ya. Kena opo kok nggawe nahnu padahal maknanya kami. Lah itu banyak maknanya kami. Padahal Allah itu satu. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun pakai nahnu. Inna anzalnahu fi lailatul qadar pakai nahnu juga dan seterusnya. Nah ini penting ngeten. Jadi lak bahasa belajar tasrif niku wonten mutakalim itu ada dua. Ada mutakalim wahdah satu orang ana, ada mutakalim ma'al goer. Itu nahnu. Mutakalim ma'al goer. Jadi yang berbicara dengan yang lain. Lah, nahnu sendiri di samping ma'al goer itu ada mu'adim nafsah. Mengagungkan diri sendiri. Jadi Allah menyebut nahnu itu bukan pakai mutakalim ma'al goer, tapi fungsinya untuk mengagungkan diri sendiri. Kami mengagungkan diri sendiri, nahnu tidak mutakalim ma'al goer. Wong awake dhewe sing basa Indonesia kadang-kadang pidato yo seperti itu kok. Pertama-tama kami panjatkan ya pakai kami, padahal satu ya, itu kan saya, tapi kami. Jadi di perbicaraan bahasa Indonesia saja seperti itu, apalagi di bahasa Arab. Jadi penggunaan nahnu di dalam ayat-ayat Al-Quran itu bukan bermakna banyak, tetapi mu'adim nafsah, mengagungkan diri sendiri.
Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu subhanahu wa ta'ala laisa dakhilal alami, tidak di dalam alam. Walaisa khorijahu, tidak di luar alam. Walaisa muttasilan bihi au munfasilan anhu, tidak juga sambung dengan alam atau terpisah dengan alam. Nemplek yora, gang yora. Mutasil sambung yora, munfasil lepas juga enggak. Karena yang berlaku gandeng, mutasil, munfasil terpisah itu zat atau benda. Potelot ini nemplek mik, karena ini benda. Oh, punya jarak 30 cm, karena ini benda. Tapi kalau tidak berupa benda, tidak berlaku jarak, tidak berlaku mutasil atau munfasil. Nah, Allah bukan benda, sehingga tidak berlaku mutasil atau munfasil. Nyuwun sewu, saged diterima ngene iki nggih. Mboten terlalu tinggi nggih. Nggih, pun kula ngisor-ngisorke ampre dapat dipaham. Niki sederhana, nggih, sederhana. Tapi sok-sok kliwat, awake dhewe mboten sempat belajar. Hampir tidak ada tiang atau nyuwun sewu ustadz atau ngaji ngeten niki nggih. Ten pondok nggih mboten diji. Nggih. Niki mumpung kula diparingi Allah bidang Aswaja Center sehingga kula bahas niki. Nah, sebagian kitab mengambil dalil lam yalid walam yulad. Kok saged? Nah, jangan dikatakan bahwa lam yalid itu tidak beranak, itu kok terus koyok menuso melalui rahim dan seterusnya. Tidak hanya itu. Ya. Tapi juga lam yalid itu Allah dianggap tidak terpisah dari Allah sesuatu. Ya. Walam yulad juga tidak, Allah itu pisahan dari sesuatu. Tidak mutasil juga tidak munfasil. Lah awake dhewe belajar niki belajar bakteri mawon, membelah diri gitu ya. Jadi enek belahan sing nyar, enek sing lama. Nah, anggap aja untuk berpikir mudah kita seperti itu. Jadi Allah tidak mutasil juga tidak munfasil. Allah tidak beranak. Nah, itu artinya Allah tidak dilepasi sesuatu. Ya, sesuatu yang lepas dari Allah, membelah diri. Tidak seperti itu. Walam yulad juga Allah tidak lepasan dari sesuatu. Tidak diperanakkan. Ya, juga maknanya seperti ini. Ya, ini munfasil. Ya. Nah, Allah tidak mutasil juga tidak munfasil. Karena Allah bukan benda, bukan materi. Li'annahu law kana kadzalika lakana lahu amtalun la tuhsa. Karena seandainya Allah seperti itu, bisa mutasil, bisa munfasil, maka akan ada banyak sekali gambaran-gambaran, perumpamaan-perumpamaan bagi Allah. Permisalan-permisalan dari Allah. Jadi Allah punya pepadan gitu ya. Allah punya pepadan. Kalau Allah bisa mutasil, bisa munfasil. Padahal Allah tidak seperti itu. Wa huwa subhanahu nafa an nafsihil mumatsalata li syai'in biqaulihi laisa kamilhi syai'un. Jadi kalau Allah mutasil atau munfasil, maka Allah punya yang serupa dengan Allah. Dan itu tidak logis. Karena Allah telah meniadakan baginya keserupaan. Yang serupa dengan Allah melalui firman-Nya laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang serupa dengan Allah.
Jadi ya Allah tidak seperti cahaya, tidak seperti energi, tidak seperti gaya, tidak seperti tumbuhan, tidak seperti manusia, tidak seperti apapun, tidak ada yang serupa bagi Allah. Wonten tiyang pengen sumerep, apa bener? Ya. Wong ahli maksiat tapi ngalim itu jek mending daripada wong bodoh masih nglakoni ibadah. Dia pengen jajal. Ada seorang ahli ibadah, mergo pengen khusuk ibadahe, bangun gubuk, cara saiki gazebo, di alas. Di kono ngibadah, wiritan, salat, ngaji, ndonga. Lah sing jajal kuwi menek di dhuwure atap. Wayah sing ndek ngisor ndonga, sing dhuwur pura-pura dadi Gusti Allah. Sing ndek ngisor, wahai Tuhanku, ampunilah dosaku. Aku berharap rahmat-Mu, masukkan aku dalam surga-Mu. Sing ndek dhuwur jawab, wahai hambaku, telah ku ampuni dosamu. Lah sing ngisor jawab meneh, sing ndek dhuwur atap diarani Gusti Allah. Padahal wong iku pengen jajal. Ternyata betul, walaupun ahli ibadah tapi bodoh, mudah disesatkan, dikibuli. Lah wong swara ndek dhuwur atap kok diarani Gusti Allah. Naudzubillah min dzalik. Bener wong bodoh masih ahli ibadah gampang disesatke. Saiki yang kedua, apa bener wong ngalim walaupun ahli maksiat jek mending enek wong mabuk mendem. Ya mbuh enek masalah apa bojone mati, apa anake mati, apa usahane gagal, ya, berhibur diri dengan mabuk. Anggite lak mabuk masalahnya hilang. Padahal sajane masalahnya gak hilang, mau dhek lali. Iku payah sadar masalahnya ya enek-enek ya. Mabuk. Padha sing pengen ngetes menek di dhuwur genteng. Mabuk ndek ngisor yang mabuk, rapatek sadar, rapatek piye, rapatek eling, mlaku gentontoran, nyetater motor kliwat ae. Cara saiki kan sian dereng wonten-wonten. Yang ngoceh sakarepe di dhuwur muni, wahai hambaku, kau sia-siakan umur yang telah kuberikan kepadamu. Sing ndek ngisor cek eling. Gusti Allah kok enek swara kaya ngono blithuk iku bohong gitu ya. Metu digodak akhirnya. Kesimpulannya wong ngalim masih mabuk ahli maksiat jek mending. Tapi aja terus dasar lagi ya. Wes berarti aku gak apa-apa, aku ngaji ben malam setupon nek sing ngalim cara mabuk mboten oleh ngoten iki. Sing apik ya ngalim ya ahli ibadah. Jadi tiang ngerti, sami mungkin orang yang menapai jalan tasawuf masuk torekoh tertentu nanti dia mengalami pengalaman-pengalaman rohani yang unik. Ya. Misalkan ada cahaya kebiruan mengaku Tuhan dan seterusnya. Lak ngerti tauhid, wong jarine Pak Zuhal jarine laisa kamilihi sayun. Pokoknya jek rupa sesuatu berarti bukan Tuhan. Kok enek swara berarti bukan Tuhan. Wong kalame Gusti Allah itu laisa biharfin wala sautin. Kalame Allah itu tidak berupa suara, tidak berupa huruf. Kok jek nyuara berarti bukan Tuhan. Kok jek rupa cahaya, rupa sosok atau rupa apa berarti bukan Tuhan. Nah, ngalim ngerti. Ini pentingnya ngalim ya.
Nah tapi isone ngalim ku ya butuh usaha, ora kok syukur angger kaya copy paste nyanggone laptop atau di-download ya. Ya harus belajar lah. Belajar itu butuh kesungguhan yang luar biasa. Mondok itu ya angel, ya. Tirakat, ngoyo apalan bendino 1 hari 2 halaman yo ya. Kanan kiri ben sing ngoten, gak apal yang ngadeg. Ya, masih nggak harus ditunjuk, yang ditunjuk mungkin dari 1 kelas 50 mungkin 2 atau 3 yang sudah butuh lama katanya. Tapi kan harus siap, iyalah ditunjuk lah nyagak, iyalah gak ditunjuk kan harus siap setiap hari. Terus mengatakan laisa kamil hisyaiun, tidak ada yang serupa dengan Allah sesuatu pun. Kok jek serupa berarti bukan Tuhan. Waqad naso ala nafyi tahayyuzi fil makani wal ittisali wal infisali wal istimai wal iftiraqi anillahi ta'ala khalqun kathirun mim masahiri ulama ilmadhahibil arba'ah fal turaji nususuhum. Fal turaji nususuhum. Telah menjelaskan tentang keterangan bahwa Allah itu ala nafyi tahayyuz, tidak mengambil tempat. Fil makani wal ittisoli, tidak mengambil tempat, tidak mutasil tadi ya, bersambung dengan sesuatu, wal infisoli, terpisah dari sesuatu, wal istimai, kumpul, wal iftiraqi, terpisah. Jadi bertempat, bersambung, terpisah, dan seterusnya itu tidak berlaku bagi Allah. Allah Maha Suci dari yang demikian itu. Ya, yang menjelaskan seperti ini banyak sekali dari para ulama-ulama Imam Madhab 4 itu. Walaupun istilahnya kadang-kadang berbeda. Contoh, awake dhewe nyebut akidah. Ya, tapi Imam Abu Hanifah nyebutnya fikih akbar. Misalkan seperti itu ya. Kita menyebut ilmu akidah, nah, Imam Abu Hanifah menyebut fikih akbar. Ya, seperti itu karena ilmu itu berkembang. Di zaman Rasul kan belum terbagi-bagi ilmu. Jadi ada kodifikasi ilmu itu belakangan. Hadis itu kodifikasinya di masa Umar bin Abdul Aziz. Tabi'in. Itu pencanangan pembukuan hadis ini di masa Umar bin Abdul Aziz. Pembukuan Quran di masa Abu Bakar. Di zaman Rasul belum dibukukan. Atas inisiatif Umar bin Khattab, ya, usul kepada Abu Bakar karena para penghafal Quran banyak yang meninggal, syahid jihad, terutama perang Yamamah. Sehingga Abu Bakar akhirnya menerima usulan Umar bin Khattab sehingga dibentuk panitia pembukuan Al-Quran. Ketuane Zaid bin Sabit. Ayat sing keri-keri niku terbukunya iku laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anitum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim dan seterusnya niku iku sing keri-keri. Karena bisa diterima sebagai ayat Quran manakala ada saksi, ada tulisan. Nah itu ada sedikit piye begitu sehingga baru belakangan diterima sebagai ayat Quran. Ya.
itu terjaga sampai hari kiamat, kitab suci yang dijaga oleh Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun, ya, karena dihafal oleh banyak sekali orang, ya, sehingga kalau ada sedikit saja salah konangan, ya, sedikit saja konangan. Nanti ilmunya ulumul Quran ada ya. Tak tentang hadis-hadis ya ulumul hadis. Ini tentang pembukuan hadis dan segala macam terkait hadis nanti di ulumul hadis. Kulo pernah mengajar ulumul Quran waktu di Setaim dulu, pernah juga ngajar ulumul hadis ya. Di mana gonta-ganti mapel, gonta-ganti mata kuliah itu ternyata banyak untungnya ya. Iso roh norno gitu. Ya, ilmu kalam ini malah lama kalau pegangnya. Ya. Mantek saat ini mantek logika nih. Sehingga ngeten iki kadang-kadang ngambil sangka logika, kadang-kadang ngambil saking ilmu kalam, kadang-kadang nyinggung ulumul Quran, ulumul hadis dan sebagainya, memang karena kulo pernah ngajar itu, ya. Pernah ngajar itu. Di ulama-ulama yang tergabung di dalam madhab 4 itu sudah banyak menulis tentang bahwa Allah itu tidak mengambil tempat, tidak berlaku mutasil atau tersambung, tidak berlaku munfasil atau terpisah, wal istima'u tidak berlaku kumpul ataupun pisah. Ini sudah dijelaskan oleh ulama-ulama terdahulu. Awake dhewe manut bae. Ini keistimewaan kita itu. Kita punya rujukan. Jenenge sanad itu ya itu ya. Jenengan ngajiten kula ngajiten Nglawak, juga ngajiten Lirboyo. Munggah-munggah terus nyampe, ini namanya sanad, persambungan ilmu. Ini yang belakangan oleh kelompok-kelompok tertentu tidak dianggap penting. Ya, akhirnya ya berantakan ya. Karena saya menyampaikan seperti ini. Dari mana ya? Ada dari guru saya terus gitu, ada penjelasannya. Agama mboten ngarang sendiri. Ya, ini pentingnya sanad. Keistimewaan NU itu bersanad. Ini Habib Umar Al-Hafidh juga ngendiko seperti itu. Karena umat Islam, Rasulullah mencintai bangsa Indonesia ya. Di antaranya waktu pernah saya ceritakan tentang Said Muhammad Alwi Al-Maliki di makam Rasulullah, melihat banyak sekali orang ya. Ternyata umat Rasulullah dan yang paling banyak bangsa Indonesia itu ya. Kenapa kok Rasulullah mencintai bangsa Indonesia ya? Ya, karena ilmu bangsa Indonesia, Islamnya ini masih bersanad. Orang ngarang dewi. Pondok-pondok masih mengajarkan kitab-kitab dan mereka juga dari gurunya terus. Ini harus kita jaga. Pramila mondok ke anak ya ojo syukur angger, nyekolah ke anak juga ojo syukur angger. Ya, ini dipilih betul siapa guru kita. Jadi Ibnu Sirin ngendika inna hadal ilma dinun pangduru amman takhuduna dina. Jadi ini ilmu agama ya, itu ilmu ini adalah agama, maka lihatlah dari siapa kamu mengambil agama. Jadi arepe belajar didelok dhisik ngajine nyanggone sapa, guru kita itu siapa. Ini harus sanadnya jelas. Mondoke jelas wis ngono wae. Soalnya saiki pondok yo gampang ngadeg pondok nih. Ini kan gampang. Ini satu hal yang positif tapi juga ada negatifnya adalah pemerintah telah memperhatikan pesantren sekarang ini ya. Ada dana dan seterusnya. Tapi kadang-kadang wong sing sakjane ora berhak adeg pondok mergo prasyaratnya dipermudah sehingga adeg pondok. Tujuannya ya kurang lillah ya supaya dapat proyek, supaya dapat dana dan seterusnya. Nah ini
ora tau mondok, ora iso maca kitab, tapi ya dek pondok. Lah nanti terus repotnya. Maka banyak sekali kejadian pelecehan seksual dan seterusnya itu kan sakjane ya ora bidang itu tapi dengan tujuan tertentu mencoba mendirikan lembaga yang seperti pondok ya akhirnya terjadi malapetaka itu. Angel nih, kalau dia bayangne cara ngopeni bocah mondok nu yo pikir-pikir kok. Lu bayangin ngeten ya. Saya misalnya terus bolak-balik lewat santri wedok lewatan bolak-balik kan yo dagek sertok terus ini bayangin kula lho nggih. Manusia normal kan ya cah kok ayo toh bojoku kalah. Misalnya gitu kan ya godaan itu. Godaan setan yang terkutuk gitu ya. Jadi sedina rong dina kan ya suwe-suwe iya, suwe-suwe kan bisa terjadi hal-hal yang diinginkan. Ya, kan repot. Kalau bayangnya ngoten, paling penak ya wis ngeten niki, kalau yang ngaji bendina alhamdulillah ya cain duduk, mulai nyang omahe dhewe-dhewe, ngaji sok ngajine bar mulai dhewe ngoten. Kalau bayangnya cara duwe santri netap dan seterusnya di antara yang kalau bayangkan niku wau. Gak kuat godaannya ngeblak betul. Nek ngeblaknya mengarep alias nubruk. Ya, repot kan ya. Ini ya. Jadi menggah kula nggih diselektif betul lah ya. Jadi bukan hanya masalah dana, bukan hanya masalah diceruk kiai atau apa, tapi ada beban yang luar biasa bagi para pemangku pesantren. Wis ngajine kuwi wis angel. Sederhana mon kula sakniki ya, wong sing menurut kula kok syaratnya bangun pondok wis iso maca kitab ngene wis. Kok iso maca kitab kosongan silahkan. Wis ngene ini standar awalnya harus itu. Kok jik rong iso sebaiknya tidak usah ngoten mawon. Walaupun kan juga direkayasa sing ngajar kan saged memanggil ustadz iya. Tapi nanti repot juga. Sanate murid itu terpiye? Sanat keilmuan anak itu terus kayak apa? Ini pendapat kula ini sing pondok wonten-wonten mawon dipun pertahankan, ditingkatkan, dikelola bareng-bareng. Kaitannya dengan tadi sanat ini. Gurunya siapa ini nggak jelas ya. Cuampur dari mana-mana apalagi sing pahami gak genah kadang juga. Nah, ini terus sanat keilmuannya kayak apa? Nah kata kula ngaji ini kan kirim Fatihah kan jadi guru-guru Mas saya Lirboyo kan. Saya dari sana kan jelas gitu ya. Nah cara terus gurunya gak jelas yang dikirimi sapa ngono lho. Kula niku mikir yang dikirimi Fatihah itu terus piye sapa. Ini kalau tidak jelas kan seperti itu. Makanya mbok pilih wonten sing didiskusikan Pak Umar. Ngoten nggih. Tilake awake dhewe ngeten mawon nggih. Sing kuwumplit ya ahli sunnah wal jamaah itu. Sudah banyak aspek. Nah yang di luar itu ada sisi benarnya, ada sisi kurang benarnya. Ya, terutama orang awam. Nanti orang awam itu iya ya ketika belajar itu akeh madorote lah ngono ae. Sebaiknya dihindari ya. Kecuali orang-orang yang sudah tingkat tinggi mungkin lain lagi. Ngeten mawon nggih. Sakderenge belajar tasawuf secara detail ngeten niku belajar dulu akidah. Ya, sifat wajib 20 niku lah. Jadi sakderenge ngaji tasawuf ngeten-ngeten itu macam-macam dasari dulu dengan akidah. Soalnya nanti cobaannya banyak nih. Contohnya ketika misalnya saking sudah tingkat
tinggi mengetahui hal-hal yang manusia tidak bisa melihat. Dia punya lihat alam lainnya. Kemudian ada sosok berupa cahaya ngaku Tuhan dan seterusnya. Kalau kita sudah punya ilmu akidah kan jelas itu tidak mungkin Tuhan, karena Tuhan tidak mungkin berbentuk seperti itu. Ora ana wujude bentuk ya, ra ana bentuk rupa ukuran ya. Ini contoh. Tadi contohnya kok enek swara ngaku Tuhan, ya jelas bukan, karena kalamnya Allah itu tidak bersuara, tidak berhuruf. Jadi ngaji ini sing penting dhewe akidah. Nah nanti lah wis itu paham bener detail, nanti ke selanjutnya. Nanti kalau tidak ngaji dasar iki ngaji langsung dhuwur, ada banyak mandorot lah ya. Nah, wahdatul wujud niku ya tingkat tinggi yang mungkin orang awam kita sebenarnya tidak usah lah ya. Kalau kalangan akademis dan seterusnya ya monggo, tanya sekedar wacana biasanya. Ayo kula niku belajar reno-reno tidak untuk diyakini diamalkan tapi sebagai wacana. Jadi ilmu itu ada yang sebagai wacana, ada yang sebagai harus diamalkan ya. Kula saring ya. Kula detail belajar biologi teori Darwin itu detail. Sampai sekarang masih banyak yang ingat. Nah, kalau kan jelaskan insya Allah sakit. Tapi ya sekedar sebagai wacana, tidak saya yakini. Ini yang kalau yakini ya sing ngaji ngaten iki. Makatan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nepai ini kula pas wayahe qolal mu'allifu rahimahullah wal mi'raju hakun. Bab selanjutnya tentang Isra Mi'raj. Dan nanti kira-kira pas pertemuannya itu kira-kira pas seputar Rejab ngoten ya. Ini juga kebetulan yang unik ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma ya Allah bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yassir umurana umurad dini wad dunya wal akhirah wa hasil maqasidana maqasidid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma ya fattahu ya alim alimna ma jahina min hikmatika waj'alna min ibadika sholihin. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'a wa talamidza katsira waj'alna mu'allimah. Allahumma ja'alna wa auladana wa dzurriyyatana wa talamidana min ahli ilmi wa khair wa la taj'alna wa iyyahum min syirki wa dhair. Allahumma ya Allah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik ya Allah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azu ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma inni as'aluka anni asyhadu bi annaka anta Allahul ladzi la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka al ahadu al fardu as-samadu alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Makaten kirang langkung nyuwun agung ngapunten. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.